Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai apakah orang di luar Yesus dapat berbuah. Hal ini harus mendapat perhatian yang cukup serius karena sekarang ada orang yang karena pemahaman tentang firman Tuhan yang sangat terbatas, lalu mereka termakan atau karena hasutan atau juga karena melihat perbuatan orang dunia, maka mereka menjadi bingung dengan perkataan berbuah. Bahkan bagi mereka penyesat pun mereka katakan bisa berbuah. Pemahaman yang dangkal ini hanya bisa dilihat dari kasat mata tanpa melihat tujuannya. Untuk itulah maka pada pagi hari ini kita akan pelajari lebih dalam lagi arti kata berbuah. Tujuan dari firman Tuhan dengan kata berbuah adalah dalam rangka untuk menuju keselamatan. Ini konteks yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi jangan dilihat dari perbuatan kasat mata lalu mengambil kesimpulan bahwa perbuatan mereka sudah memenuhi syarat untuk disebut berbuah. Jadi walaupun perbuatannya sama, misalnya menolong orang, tentu mempunyai arti yang berbeda. Menolong orang yang dilakukan oleh orang percaya kepada Yesus adalah untuk menunjang agar kita boleh memperoleh keselamatan dan bukan faktor utama. Karena kita tahu bahwa bukan perbuatan baik kita yang menyebabkan kita bisa diselamatkan, tetapi semua itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Sedangkan perbuatan orang yang tidak percaya itu semata-mata karena duniawi. Dan biasanya perbuatan baik orang dunia itu ada maksud yang lain. Misalnya yaitu mendapatkan keuntungan. Contohnya agar kelihatan lebih rohani. Supaya dikatakan orang baik. Supaya mempunyai kesan yang baik jika dilihat orang. Ya seperti orang Farisi lah. Kita lihat di Tintus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ayat tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita memperoleh keselamatan itu bukan karena kita banyak melakukan perbuatan baik. Berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan itu bukanlah faktor utama untuk memperoleh keselamatan. Tetapi faktor utamanya adalah karena permandian. Artinya bahwa pertama-tama kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat terlebih dahulu. Baru kemudian dengan Roh Kudus semuanya akan diperbaharui. Sehingga perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat atau dapat menunjang atau dapat membantu kita untuk memperoleh keselamatan. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka percuma saja. Mereka tidak akan memperoleh keselamatan berapa banyak pun perbuatan baik mereka. Apalagi kalau perbuatan baik itu bukan dengan tujuan untuk membawa pada keselamatan, tetapi dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk menarik perhatian bahwa supaya dia itu kelihatan lebih rohani dan seterusnya. Seperti yang telah tadi saya utarakan. Jadi harus hati-hati. Sebab jangankan manusia, iblis pun dapat berbuat baik. Iblis dapat berpura-pura menolong manusia, tetapi bukan untuk kebaikan manusia, tetapi justru sebaliknya untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Misalnya dalam kasus Hawa, iblis kelihatannya baik,
mengingatkan kepada Hawa bahwa kalau memakan buah pengetahuan maka Hawa akan dapat menjadi seperti Tuhan. Iblis hanya menyatakan keuntungannya saja, tetapi iblis tidak menyatakan kerugiannya, yaitu jatuh ke dalam dosa. Itulah kerja iblis. Jadi sekali lagi, jangan kita hanya melihat dengan kasat mata perbuatannya saja, tetapi yang terpenting adalah kita harus melihat apakah perbuatan tersebut bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa yang dapat membawa kita ke dalam kerajaan sorga hanya Yesus. Sebab dialah satu-satunya jalan menuju ke sana. Dan dialah pemilik sorga yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang tidak percaya, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak mungkinlah orang yang tidak kenal bisa masuk ke dalam suatu tempat, karena yang kenal saja belum tentu bisa masuk ke tempat tersebut. Tetapi hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang bisa masuk ke tempat tersebut. Dan ini juga ditegaskan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan merasa bangga kalau sudah melakukan segudang perbuatan baik, itu pasti memperoleh keselamatan atau masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab pada ayat tadi jelas dikatakan bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia. Dan arti kasih karunia sudah pasti dipahami dengan baik oleh jemaat Tuhan yang terkasih, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita peroleh, namun karena kemurahan Tuhan kita boleh memperolehnya. Ayat tadi juga jelas mengatakan kasih karunia itu hanya bisa didapatkan karena iman percaya. Artinya kasih karunia itu tidak sembarangan diberikan kepada setiap orang, tetapi hanya pada mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk itulah dikatakan diselamatkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan baik. Pada kalimat selanjutnya mengatakan bahwa jangan bangga seberapa banyaknya pun perbuatan baik yang kamu lakukan itu. Karena semua itu akan sia-sia saja kalau kamu tidak beriman kepada Yesus. Jadi sekali lagi janganlah mengartikan berbuat itu pastilah berbuat baik. Dan itu berarti kita sudah melakukan firman Tuhan dan pasti mendapatkan keselamatan. Itu jelas kekeliruan yang besar. Firman Tuhan juga jelas mengatakan hanya di dalam Yesuslah kita bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan bahwa barang siapa yang tidak melekat pada pokok anggur, melekat pada Yesus, mereka tidak bisa berbuah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya, apalagi bisa melekat pada Yesus,
tetapi dikatakan berbuah, jelas ia adalah menipu dirinya sendiri. Karena ia memakai hikmat menurut dunia, bukan menurut firman Tuhan. Mari kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jadi janganlah menafsirkan berbuah itu menurut pikiran kita sendiri dan merasa berhikmat. Karena firman Tuhan mengatakan mereka adalah orang yang bodoh dan menipu diri mereka sendiri. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.